Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa Islam, iman, dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni ad-dinul Islam. Sahabat syiar yang dirahmati oleh Allah, kali ini tepatnya pada Ramadan kedua, masih semangat-semangat ya puasanya, insya Allah saya akan share kepada kalian tentang pentingnya belajar puasa sejak dini. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan, kenapa sih kita disuruh atau dianjurkan untuk belajar puasa sejak dini? Kenapa sih kok penting? Kan kalau sudah gede mereka sudah tahu sendiri. Jangan salah, usia dini adalah usia yang cocok atau yang bagus untuk menanamkan pendidikan kepada anak-anak. Karena apa? Karena pada usia tersebut, usia sekitar 0 sampai 8 tahun, anak-anak itu masuk pada fase atau pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Oleh karena itu penting bagi mereka untuk ditanamkan pendidikan-pendidikan yang baik, sehingga nanti mereka akan tuai pada saat mereka telah dewasa. Kemudian siapa sih yang cocok atau yang pantas untuk memberikan pendidikan yang baik itu kepada anak? Betul sekali, orang tua atau orang-orang yang saat itu juga dekat dengan mereka, entah itu dari pihak keluarga atau saudara-saudara lainnya. Karena apa? Karena anak-anak itu biasanya mengikuti atau meniru orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika melihat orang-orang yang ada di sekitarnya itu baik, maka insya Allah perilaku mereka akan baik pula. Begitupun sebaliknya, naudzubillah. Nah, tugas kita sebagai orang-orang yang dekat dengan mereka harus juga menanamkan kepada mereka pendidikan-pendidikan yang baik, terutama kita para perempuan, yang mana nantinya kita akan menjadi madrasatul ula untuk mendidik anak-anak kita. Dan seharusnya dari kita sendiri telah memiliki metode atau pembelajaran yang baik untuk anak-anak kita nanti, wabil khusus pendidikan tentang agama. Nah, salah satu yang cocok diaplikasikan atau diterapkan kepada anak pada bulan Ramadan kali ini adalah mengajarkan mereka untuk berpuasa. Namun kita tidak boleh memaksakan kepada mereka, karena mereka belum seperti orang dewasa yang mampu berpuasa sehari penuh. Jadi ada beberapa tahap untuk melakukan puasa bagi anak-anak sehari penuh. Nah, hal ini atau anjuran ini juga dituangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam godata asyura ila qulal ansor man asbaha muftiron falyutimma baqiyata saumihi wa man asbaha shaiman falyasum qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum al-lu'ba minal ihni fa idza baka ahaduhum ala ta'ami fa'tainahu daka hatta yakuna indal iftar. Nah, salah satu hal yang dibahas dalam hadis itu adalah orang-orang terdahulu itu juga melaksanakan atau menerapkan, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berpuasa. Dengan cara apa? Dengan cara membuatkan mereka mainan berupa bulu domba, yang mana ketika nanti anak itu rewel atau menangis ketika sebelum waktu iftar, maka mereka ganti dengan mainan-mainan tersebut. Nah, di sini saya memiliki metode atau tips untuk mengajarkan anak-anak dalam berpuasa. Yang paling utama yang
pertama yakni mengenalkan kepada mereka bagaimana cara berpuasa. Kenapa sih kita sebagai umat Islam itu harus berpuasa? Apa keutamaannya dan sebagainya. Nah, hal ini bisa kita kasih tahu kepada mereka dengan menggunakan bahasa mereka. Kemudian yang kedua, ajarkan mereka atau biasakan mereka berpuasa sebelum waktu Ramadan. Karena apa? Karena ketika anak-anak itu sudah terbiasa melakukan puasa pada bulan sebelum Ramadan, maka insya Allah nanti ketika mereka masuk pada bulan Ramadan akan berpuasa sehari penuh. Kemudian yang ketiga, ketika anak-anak itu berpuasa seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, jangan paksakan mereka untuk berpuasa sehari penuh. Karena ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Seperti mengajarkan mereka untuk berpuasa beberapa jam, kemudian berpuasa duhur, berpuasa asar, sampai pada waktu puasa maghrib. Kemudian yang keempat, ketika anak-anak itu berpuasa, ajak mereka untuk bermain. Mainan ini yang sekiranya bermanfaat dan membuat mereka tidak letih. Karena apa? Karena ketika anak-anak itu kita ajak main, akan lupa makannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima, ketika anak itu sudah masuk pada fase atau tahapan puasa maghrib, ajak mereka jalan-jalan sore atau ngabuburit. Karena untuk menghindari seperti tadi kelaparan dan sebagainya, dan untuk menyenangkan anak-anak itu. Ini yang terakhir, yang keenam, memberikan hadiah untuk anak. Namun menurut saya memberikan hadiah sebagai imbalan untuk puasa anak itu memiliki dampak yang buruk. Karena apa? Karena anak itu bisa jadi berpuasa karena imbalan, bukan karena lillahi ta'ala. Nah, mungkin itu tips-tips mengajarkan anak untuk berpuasa. Nah, selain tips mengajarkan anak untuk berpuasa, kita juga pada bulan Ramadan ini bisa mengajarkan anak kita atau membiasakan anak-anak itu untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan. Seperti sholat tarawih, mengajak mereka sholat tarawih di masjid, sholat witir, dan tadarus Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.